Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Karena kemurahan Tuhan, kita dapat berjumpa lagi dalam renungan melekat dalam Tuhan. Hari ini saya berharap kita semua dapat menjalani hidup menggunakan waktu sebaik mungkin dan tidak bertindak atau melakukan hal-hal bodoh, melainkan dapat menjalaninya berdasarkan standar kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari yang baik dan indah ini, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman yang disampaikan adalah isi hati-Mu untuk kami semua, Tuhan, di mana kami dibawa untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengalahkan keadaan, bukan keadaan yang mengalahkan kami dengan sikap kami yang masa bodoh. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dan bekerja dalam kehidupan kami ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan dan masalah. Disitulah Tuhan sedang mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada dalam diri kami. Maka dari itu Tuhan, kami bersyukur karena lewat hal itulah kesempatan yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami minta kepadamu Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus menuntun seluruh sikap dan perbuatan kami untuk terus ada dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema jangan masa bodoh. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Amsal 16 ayat 22, demikian firman-Nya, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Kekasih Kristus, kita hidup selayaknya peduli dengan sekitar kita. Tetapi mungkin ada saatnya juga berlaku masa bodoh dengan keadaan sekitar. Hal-hal seperti apa dalam menjalani hidup jangan masa bodoh? Tentunya ketika kita dalam menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan norma dan kebenaran firman Tuhan. Bila kita melakukan kesalahan bukan berarti kita masa bodoh, melainkan alangkah baiknya kita memiliki sikap mau untuk dikoreksi atau diberikan teguran, kritik, atau nasihat. Hendaknya seperti itulah sikap kita, di mana teguran tersebut terhadap kita harus diterima dengan lapang dada agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sayangnya, beberapa orang masih enggan menerima teguran lantaran selalu merasa benar. Apabila mendapat teguran karena berbuat salah, kita sebagai umat Tuhan seharusnya merendahkan hati dan menerima nasihat tersebut. Selanjutnya, kita harus mengintrospeksi diri dan bertobat untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Dengan demikian, kita sebagai umat-Nya dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya. Jadi, bila kehidupan kita didapati melakukan hal-hal yang masih belum sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, hendaknya kita siap memperbaiki dan jangan mengatakan sudah terlanjur dan memasa bodohkan, melainkan siap untuk memperbaikinya. Dalam menjalani hidup ini, kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Sesungguhnya, pilihan-pilihan yang diperhadapkan pada kita itu merupakan kesempatan bagi kita terhadap apa yang dicapai di kemudian hari. Ketika kita membuat pilihan yang benar, berarti kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak seharusnya kita perbuat. Kalau kita sudah tahu bahwa hal itu salah dan mengakibatkan sesuatu yang berdampak buruk, merugikan dan bertentangan dengan firman Tuhan, lalu masih saja kita pikirkan dan lakukan, inilah yang disebut kebodohan atau tindakan bodoh, dan itu sudah dikatakan bahwa kita telah salah melangkah. Dan jika kita tidak segera menyadarinya dan terus saja melakukan kebodohan, kita ini disebut sebagai orang yang bebal. Dalam Amsal 12 ayat 23b mengatakan, tetapi orang yang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Amsal mengatakan untuk menghilangkan kebebalan, terkadang perlu menggunakan tindakan yang sedikit lebih keras. Hal ini disampaikan dalam Amsal 26 ayat 3. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Maka dari itu, dalam menghadapi situasi, hendaknya kita jangan masa bodoh. Tetapi mari minta hikmat pada Tuhan agar kita berlaku bijak. Firman Tuhan tak pernah berhenti mengingatkan kita supaya kita tidak berlaku bodoh.
Karena Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang baik bagi anak-anaknya, yaitu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dan masa depan yang penuh harapan, tercatat dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi dalam Tuhan masih tetap ada kesempatan di mana hidup kita akan diberkati, dan hidup yang diberkati adalah keberhasilan, bukan kegagalan. Rumah tangga yang bahagia, bukan berantakan. Ini semua merupakan kesempatan, dan seringkali kesempatan yang Tuhan berikan itu muncul dan terjadi saat kita diproses sesuai rencana Tuhan. Kesempatan muncul karena proses Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan memproses kita bukan untuk rancangan kecelakaan dan kegagalan. Dan bila kita mengalami kegagalan, itu semua disebabkan perbuatan-perbuatan bodoh kita, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa yang diperdaya oleh iblis akibat kebodohannya. Mereka harus menanggung akibat-akibat dari ketidaktaatannya. Selama masih bersandar pada pengertian sendiri, hidup dalam daging, dan tidak tunduk pada pimpinan Tuhan, maka tidak menutup kemungkinan sebagian besar kita akan mengalami kegagalan. Mari, hendaknya kita jangan bertindak masa bodoh bila hidup kita ingin ada dan mengalami kebaikan Tuhan. Kekasih, kitab Amsal pun mengingatkan kita agar dalam menjalani hidup jangan masa bodoh. Dengan memohon kepada Tuhan, jangan ditolak oleh Tuhan sebelum mati. Yakni, jauhkanlah dari kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah menikmati makanan supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau miskin, mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itulah yang dikatakan Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Kekasih, Amsal mengatakan bodoh di sini bukan dalam pengertian intelektualnya rendah, tetapi dalam pengertian dia merasa menjalani hidup tanpa menyadari dengan sungguh-sungguh apa yang terpenting dalam hidup itu. Tanpa menyadari sungguh-sungguh tentang hidup adalah tidak mengerti akan hidup yang ia jalani, hendak jadi apa dan mau jadi apa. Itulah sebabnya kita harus dapat mengambil sikap bahwa hidup yang kita jalani ini harus ditinjau, dilihat, dikaitkan dan dihubungkan dengan firman Tuhan, yaitu bagaimana sikap kita kepada firman Tuhan. Kekasih Kristus, sehubungan dengan apa yang banyak orang pikirkan tentang kehidupan yang dijalaninya, lebih mengejar kepada atribut yang dapat dilihat oleh manusia, yaitu kekayaan, kesuksesan, kehebatan, dan hal itu sesungguhnya bukanlah diri sejati kita sebagai umat Tuhan. Di hadapan Tuhan, hal itu bukanlah atribut yang penting. Dan Amsal atau Salomo mengatakan bahwa atribut itu dia kejar dan telah didapatkan, tetapi tidak membuat dirinya menjadi bahagia. Karena Salomo menganggap semua itu hanya sesaat, dan dalam diri Salomo muncul kesadaran dari sikap masa bodohnya. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Kalau Salomo menyadari akan kesalahan yang telah dilakukan dalam menjalani hidupnya, masakan kita tidak melakukan hal yang sama? Ingat, selagi masih ada kesempatan, jangan masa bodoh dengan kehidupan yang kita jalani. Hendaknya segala sesuatu harus ditinjau, dilihat, dikaitkan, dan dihubungkan dengan firman Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita jalani terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menuntun kehidupan kami dan kerohanian kami agar kami bertindak hati-hati dan kami terus menjaga kehidupan ini untuk tidak sembarangan dalam menggunakan waktu-waktu yang ada sehingga kami dalam menjalani hidup dengan tindakan yang masa bodoh. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami. Ampuni kami, seringkali kami melakukan hal-hal yang mengecewakan dan membuat hati Engkau sedih. Tuhan, ampuni kami Tuhan, tuntun kami supaya kami dapat melakukan dengan baik, di mana kami tidak bertindak masa bodoh. Sekalipun atribut kehidupan tentang kekayaan, kesuksesan, kehebatan, semua kami dapatkan, tidak menjadikan kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyimpang dari kebenaran-Mu Tuhan. Melainkan dalam menjalaninya segala sesuatunya dapat dihubungkan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kasih Kristus kita mengakhiri renungan ini dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.